Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggit Permatasari dari kelompok 8 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip pewarnaan imunohistokimia. Yang pertama, pengertian dari teknik imunohistokimia yaitu proses untuk menentukan letak atau lokasi serta jenis protein antigen yang berada di dalam sel-sel jaringan dengan reaksi antigen-antibodi. Adapun asal kata dari imunohistokimia yaitu yang pertama Immuno merupakan antibodi yang digunakan dalam prosedur atau juga bisa diartikan sebagai reaksi antigen-antibodi. Kemudian ada histo itu adalah jaringan, dan kimia itu adalah reaksi yang berjalan yang menggunakan enzim dan substrat. Sejarah imunohistokimia. Konsep ini dikembangkan dan pertama kali diimplementasikan oleh Dr. Robert Koch pada tahun 1941. Pewarnaan imunohistokimia secara luas digunakan dalam diagnosis sel-sel abnormal seperti yang ditemukan pada tumor atau kanker. Tujuan dari imunohistokimia ini yaitu menegakkan diagnosa dan identifikasi tipe sel berdasarkan detail sitomorfologi yang sering digunakan pada kasus-kasus tumor dan keganasan. Manfaat dari imunohistokimia ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi jenis sel berdasarkan kasus. Manfaat kedua, lokalisasi atau visualisasi protein jaringan. Yang ketiga, karakterisasi antigen tertentu. Yang keempat, menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis kanker. Dan manfaat yang kelima, bisa untuk mendeteksi reseptor hormon sel kanker. Teknik yang digunakan pada imunohistokimia ini yaitu perpaduan antara reaksi imunologi dan kimiawi, di mana reaksi imunologi ditandai dengan adanya reaksi antara antibodi dan antigen. Sedangkan untuk reaksi kimiawi ditandai dengan reaksi antara enzim dan substrat. Nah, teknik imunohistokimia ini ada dua, yaitu imunoenzim dan imunofluoresen. Prinsip dari teknik imunoenzim yaitu antibodi dilabel dengan enzim atau fluorokrom. Pada pewarnaan yang menggunakan enzim, antibodi ini dilabel dengan substrat kromogen yang menghasilkan produk akhir berwarna dan tidak larut yang dapat diamati di bawah mikroskop cahaya. Kromogen enzim yang digunakan yaitu peroksidase, alkali fosfatase, dan glukosa oksidase. Selanjutnya, prinsip teknik imunofluoresen yaitu pada pewarnaan imunohistokimia ini dia menggunakan fluorokrom. Antibodi yang dilabel ini dapat langsung diamati tanpa harus direaksikan dengan bahan yang menghasilkan warna di bawah mikroskop fluoresen. Kromogen fluoresen yang digunakan PETC, rodamin, dan texacer. Ada beberapa metode dalam imunohistokimia. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Yang ketiga, metode avidin biotin kompleks. Dan yang keempat, metode streptavidin peroksidase. Metode imunohistokimia direct method atau metode langsung, dia merupakan pengecatan satu langkah. Hanya melibatkan satu jenis antibodi yang berlabel, yaitu antiserum terkonjugasi fluoroserin isothiocyanat dan rodamin. Cara kerjanya lebih sederhana dan hasilnya pun lebih cepat. Metode imunohistokimia tidak langsung menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer yang tidak berlabel dan antibodi sekunder yang berlabel. Metode ini lebih sensitif dibandingkan metode direct, namun waktu pengerjaannya lebih lama. Metode tidak langsung ini ada dua, yaitu indirect 2 langkah dan indirect 3 langkah. Indirect 2 langkah itu terdiri dari antibodi primer dan sekunder. Antibodi primer ini berikatan dengan antigen jaringan,
Sedangkan antibodi sekunder berikatan dengan marker, di mana akan berikatan juga dengan antibodi primer pada substrat homogen. Kemudian untuk metode indirect 3 langkah, ada 3 antibodi primer, sekunder, tersier, dan yang terakhir juga ada substrat homogen. Selanjutnya metode imunohistokimia yang ketiga tadi yaitu metode afidin biotin kompleks. Pada metode ini, marker yang digunakan adalah enzim peroksidase yang berikatan dengan ikatan biotin afidin. Kemudian metode terakhir, metode streptafidin peroksidase. Pada tahap ini, marker yang digunakan adalah enzim peroksidase yang berikatan langsung dengan streptafidin. Tahapan proses imunohistokimia ada 6 tahapan. Yang pertama, deparafinisasi dan rehidrasi, yang kedua antigen retrieval, yang ketiga endogenous blocking, keempat protein blocking, kelima antibodi primer, dan keenam kromogen. Tahapan pertama, deparafinisasi dan rehidrasi. Deparafinisasi adalah proses menghilangkan parafin pada jaringan dengan silol. Sedangkan rehidrasi adalah pengenceran etanol bertingkat untuk menghilangkan parafin yang ada dalam jaringan. Kemudian tahap kedua, antigen retrieval. Metode enzimatik dan heat-induced epitope retrieval. Tahap ketiga, endogenous blocking, merupakan pemblokiran aktivitas endogen peroksidase dengan larutan hidrogen peroksidase untuk meminimalkan munculnya pewarnaan background yang akan mengganggu pengamatan. Selanjutnya tahap keempat yaitu protein blocking. Tahap ini untuk memblok protein yang tidak spesifik pada jaringan yang berpotensi akan mengganggu ikatan antigen-antibodi. Selanjutnya tahap kelima, antibodi primer, menggunakan antibodi monoklonal atau poliklonal. Antibodi sekunder yang akan diaplikasikan untuk berikatan dengan antibodi primer, yaitu antibodi yang telah berikatan dengan antigen teridentifikasi pada jaringan. Yang tahap terakhir yaitu kromogen. Tahap ini untuk memvisualisasikan kompleks antigen antibodi. Ditambahkan pewarnaan pada latar belakang dengan hematoksilin. Dari presentasi yang sudah saya paparkan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama, reaksi antara antigen dan antibodi adalah reaksi yang tidak kasat mata, maka kita memerlukan teknik khusus untuk mengidentifikasinya. Yang kedua, tempat pengikatan antara antibodi dengan protein spesifik diidentifikasi dengan marker yang biasanya dilekatkan pada antibodi dan bisa divisualisasi secara langsung atau dengan reaksi untuk mengidentifikasi marker. Yang ketiga, ada pun beberapa enzim yang berupa senyawa berwarna antara lain luminescence, zat fluoresensi, logam berat, serta enzim. Nah, berikut adalah gambaran hasil pewarnaan imunohistokimianya. Dan ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi imunohistokimia. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.